Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintu Aryo Nandu Butar dalam khotbah sekolah minggu. Khotbah sekolah minggu pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkannya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan yang memberikan kami berkat dengan kehidupan yang baru, dengan napas kehidupan yang baru. Hari ini kami boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, yang menjadi nats untuk khotbah kita pada hari ini tertulis dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita sama-sama menyimak. Yang bawa Alkitab silakan dibuka Alkitabnya, dan yang tidak silakan diperhatikan melalui running text di bawah ini. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik semua, yang menjadi judul khotbah firman Tuhan buat kita pada hari ini, yakni menjadi lebih baik. Semua kita adik-adik pasti ingin menjadi lebih baik, dan setiap hari pastinya kita harus menjadi orang yang lebih baik. Ada ungkapan bijak yang berkata, hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sehingga setiap hari ada perubahan yang semakin lebih baik lagi dari karakteristik dan perilaku kita setiap hari. Adik-adik, ada sebuah cerita yang bisa Amang Sintua sampaikan terkait ilustrasi bagaimana terus-menerus berbuat baik, terus-menerus melakukan kebaikan. Yakni ada dua orang kakak beradik yang mana mereka tinggal berdua selama ini. Mereka sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Mereka adalah yatim piatu, dan mereka diberikan ladang untuk mereka usahakan sebagai bekal mereka. Orang tua mereka meninggalkan ladang yang nantinya mereka kelola. Dan benar saja, mulai dari kecil mereka terus mengolah sampai mereka sudah menjadi besar, bahkan sudah menjadi dewasa. Dan sang kakak dia sudah menikah dan memiliki istri, dan yang sering mereka lakukan adalah ketika mereka panen, maka mereka akan membagikan hasil panennya sama banyak. Kalau hasilnya 100, 50 untuk sang kakak dan 50 untuk sang adik. Itulah yang mereka lakukan secara adil. Namun ketika pembagian sudah dilakukan, sang kakak berpikir demikian, adikku dia tidak menikah, tidak ada yang urus, dan saya rasa 50 itu kurang baginya, maka saya harus mengantarkan 5 karung lagi kepada dia. Saya harus mengirimkan 5 bagian lagi kepada adik saya. Dan itu dilakukan pada tengah malam. Pada tengah malam dilakukan, dikirim kepada adiknya 5 bagian lagi. Si adik juga di rumahnya, dia juga berpikir, kakakku sudah menikah dan dia memiliki istri, dan pasti 50 bagian itu kurang untuk dia, maka aku harus memberikan 5 bagian lagi untuk kakakku sebagai tambahannya. Setiap kali panen mereka lakukan demikian. Yang satu berpikir menambahkan kepada adiknya, dan si adik berpikir menambahkan kepada abangnya. Dan itu terjadi bertahun-tahun adik-adik. Kebaikan yang mereka lakukan, dan mereka selalu cukup. Mereka selalu memiliki apa yang mereka perlukan. Dan itu terjadi setiap tahun. Sampai suatu ketika, di suatu malam, mereka berpapasan, mereka bertabrakan ketika ingin memindahkan 5 karung tambahan lagi. Karena selama ini si kakak berikan 5 karung, si adik berikan 5 karung, impas tetap di angka 50 bagian buat mereka masing-masing. Dan akhirnya mereka berpelukan. Mereka berpelukan bagaimana mereka setiap panen selalu memperhatikan satu sama lain, dan selalu berbuat baik antara kakak dan adik-adik dengan adiknya. Adik-adik semua, bagaimana dengan kita?
bagaimana kita setiap hari berbuat baik. Seorang abang apakah sudah berbuat baik kepada adiknya? Seorang adik apakah sudah berbuat baik kepada abangnya? Atau malah dipitas? Ya, ada seorang yang bilang itu kalau adik membuli adik itu salah satu kesukaan yang besar itu. Nggak boleh seperti itu. Kalau itu pun candaan, silakan saja. Tapi jangan dijadikan kebiasaan yang membuli adiknya. Seorang kakak, seorang abang harusnya mengayomi, melindungi adik-adiknya. Adik-adik semua, dari nas hari ini di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bagaimana mereka diajari, mereka dibimbing, dituntun untuk menjadi lebih baik lagi. Jemaat diminta untuk menjadi lebih baik lagi. Itu dimulai oleh Rasul Paulus dengan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu." Ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kepada siapa adik-adik? Jemaat yang ada di Roma. Maka disebut kitabnya kitab Roma karena diberikan nasihat, dikirimkan surat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku menasihatkan kamu. Apa nasihat Rasul Paulus? Yang pertama adik-adik, nasihatnya adalah supaya mereka mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Adik-adik, ibadah yang sejati itu seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Apa nasihatnya? Ibadah yang sejati adik-adik dikatakan di sini adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Ingat ya adik-adik, ketika kita datang mempersembahkan tubuh kita, bukan memberikan persembahan seperti ya memberikan rupiah ya, tapi bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita ketika kita datang beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita saatnya memuji muliakan nama Tuhan, kita puji muliakan nama Tuhan. Jangan malah mengganggu temannya. Ketika berdoa, sungguh-sungguhlah dalam berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga sungguh-sungguh dalam mendengarkan kebenaran firman. Kita menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh tante atau kakak guru sekolah minggunya. Dan ketika tiba saatnya mempersembahkan persembahan apa yang dititipkan oleh orang tuanya. Kalau dibilang tadi, Deren, ini 5.000 persembahkan dek ya, yang ini 5.000 jajan. Harus dilakukan seperti itu. Jangan yang 5.000 dikurangi jadi 2.000, jadi cuma 3.000 dipersembahkan, atau nilai yang lebih kecil lagi. Tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh orang tuanya. Itu baru persembahan yang hidup. Itu baru ibadah yang sejati adik-adik. Saatnya disuruh guru sekolah minggunya, ayat hafalannya dihafal adik-adik. Lagu-lagu sekolah minggunya disuruh dihafal adik-adik. Itu baru ibadah yang sejati yang dilakukan anak-anak sekolah minggu. Sehingga kita semakin hari, semakin minggu lebih baik lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat dan juga kepada kita adik-adik, yakni supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini adik-adik. Jangan jadi serupa, jangan jadi ikut-ikutan dengan orang lain. Yang sering terjadi, yang mudah sekali dicontoh, yang buruk-buruk. Kalau ada lagu-lagu yang gak bagus, pasti cepat kali ngapalnya kan. Tapi kalau dikasih guru sekolah minggunya ayat hafalan, ini yang susah. Kalau mencontoh yang gak baik itu semua mudah, gampang ya. Tapi coba dikasih PR, dikasih tugas oleh guru di sekolah atau guru sekolah minggunya, susah untuk menghafalnya ya. Siapa sini yang liturginya udah hafal? Angkat tangan. Sudah ada yang hafal? Ya, udah ada yang hafal, puji Tuhan ya. Udah diberikan beberapa minggu yang lalu oleh guru sekolah minggu, harusnya sudah hafal. Jangan cuman yang gak bagus-bagus di TikTok, di Facebook, di media sosial lainnya. Itu mudah sekali ditiru, diikuti. Apalagi game ya. Adik-adik yang gak pandai bahasa Inggris tapi buka game dengan bahasa Inggris bisa. Itu hebatnya luar biasa ya. Bisa mengikutinya tanpa mengetahui apa artinya. Itu luar biasa. Dan memuji muliakan Allah, beribadah kepada Allah, menjadi seperti yang Allah inginkan, itu juga harusnya bisa. Jangan ditiru yang tidak baik. Yang tidak baik di skip saja, tapi yang baik harus diikuti. Lalu dilanjutkan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Ada 3 hal adik-adik ya. Yang ketiga ini kita diminta untuk berubah menjadi lebih baik lagi setiap hari. Berubah ke arah yang lebih baik. Melakukan banyak kebaikan. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, tapi ketika kita bisa mampu untuk membalas dengan kebaikan dan terus melakukan kebaikan, itu baru pembaharuan yang sejati yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Sehingga kita boleh membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang sempurna? Tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Tapi dalam hidup ini kita mau terus-menerus lebih baik lagi, lebih baik, dan terus lagi lebih baik, agar kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik semua yang menjadi ayat hafalan nanti dihafalkan kepada guru sekolah minggunya, dan ini menjadi suatu pembaruan iman kita, karena setiap minggu kita memiliki ayat hafalan yang baru yang bisa kita kumandangkan, kita imani, kita suarakan kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ada di sini ya adik-adik, yaitu dihafalkan bagaimana masa muda kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita terus dipuaskan dengan kebaikan Tuhan, dan kita diumpamakan menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan mari terus menerus menjadi lebih baik lagi di lingkungan, di rumah, di keluarga, tetangga, di sekolah maupun di gereja. Kita lebih baik lagi dan lebih baik lagi, menjadi anak kebanggaan bagi keluarga dan bagi masyarakat. Amin adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terus-menerus berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kami menjadi anak-anak istimewa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan